Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Berikut tugas ruang kolaborasi modul 3, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Submodul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dari saya, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Manggarai Barat, Dewi Sekarsari SPDGR, pendamping Bapak Martinus Olarain SSIGR, dan fasilitator Ibu Siwi Sugiharti Retnaningsih SPD. Pemaparan kasus. Dalam menjunjung tinggi kejujuran yang diterapkan ketika pembelajaran di kelas, pernah berbenturan dengan permasalahan seorang murid. Sebut saja dia Rangga yang belum menyelesaikan tugas individunya. Padahal dalam kelas, kita telah membuat kesepakatan jika sebelum pelaksanaan PH tiap bab, maka semua murid harus mengumpulkan tugas yang ada pada bab yang akan diujikan dan jujur dalam mengerjakan tugas, dalam artian tidak menyalin jawaban teman atau mencontek. Saat itu Rangga belum juga menyelesaikan tugasnya. Padahal pertemuan esok pelaksanaan PH harus dilaksanakan. Rangga belum menyelesaikan tugas dikarenakan tidak masuk pada pertemuan sebelumnya sebab sakit. Karena sudah terhimpit waktu, akhirnya Rangga mencontek jawaban murid yang lain di dalam kelas. Hal ini dilakukannya karena terhimpit waktu. Dan pada pertemuan sebelumnya, Rangga tidak masuk sekolah serta tidak sempat mengerjakan tugas-tugasnya. Ketika Rangga mencontek, Cinta memperkokinya. Cinta melaporkan Rangga kepada saya dan saya menerima pengaduan jika Rangga mencontek. Ingin rasa hati ini menegur, namun saya juga ingin murid tersebut segera menyelesaikan tugasnya dan saya juga paham karena pada pertemuan sebelumnya Rangga tidak hadir. Ingin memberikan materi khusus untuk Rangga, namun saya harus menyelesaikan target pembelajaran pada pertemuan tersebut. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam permasalahan yang dihadapi dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Apa nilai yang saling bertentangan? Nilai yang saling bertentangan adalah kebenaran untuk melanjutkan pembelajaran sesuai target pembelajaran pada pertemuan saat itu, atau menegakkan kesepakatan kelas dengan memberikan pendampingan pada Rangga. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat adalah saya sebagai guru, Rangga, dan Cinta sebagai murid di kelas. Apa fakta-fakta yang relevan? Pertama, di kelas ada kesepakatan kelas untuk pengumpulan tugas sebelum pelaksanaan PH tiap bab dan jujur dalam mengerjakan tugas. Rangga belum mengerjakan tugas dan memilih mencontek karena sudah terhimpit waktu. Cinta memergoki Rangga mencontek dan Rangga tidak masuk pada pertemuan sebelumnya karena sakit. Mari kita lakukan pengujian. Pertama, uji legal. Pelanggaran hukum tidak ada karena termasuk dilema etika. Untuk uji regulasi ada, Rangga melanggar kesepakatan kelas mencontek atau kejujuran, juga telah melanggar kesepakatan kelas terkait pengumpulan tugas sebelum pelaksanaan PH. Uji intuisi, tindakan yang dilakukan Rangga tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat dan tidak menjunjung tinggi hasil musyawarah dalam penyusunan kesepakatan kelas tersebut. Jika saya mendiamkan kasus ini, maka akan muncul ketidakpercayaan dan keraguan dari diri murid saya yang lain terkait kesepakatan kelas yang telah dibuat. Bisa saja muncul kecurigaan murid yang lainnya terkait pengecualian atau keistimewaan yang mungkin saya berikan kepada Rangga disebabkan tidak masuk ke sekolah karena sakit. Uji publikasi, saya siap untuk dipublikasikan agar memperoleh kritik dan saran terhadap keputusan yang dipilih. Karena setiap keputusan pasti ada resiko yang menyertainya.
Namun saya juga kurang nyaman ketika memikirkan bagaimana segi psikologis Rangga apabila teman-teman dari kelas lain mengetahui hal ini. Sehingga saya juga perlu persiapan untuk menghadapi hal yang muncul akibat publikasi ini. Keputusan yang diambil oleh panutan yaitu panutan saya akan menegur Rangga dan memindah tempat duduk dekat dengan guru apabila Rangga mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Dan setelah pertemuan pembelajaran selesai, akan memanggil Rangga untuk menanyakan keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang dialami. Paradigma yang terjadi pada situasi tersebut adalah individu lawan kelompok dan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang tepat adalah prinsip berpikir berbasis peraturan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri Anda. Ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya, yaitu memisahkan Rangga untuk melanjutkan mengerjakan tugas di ruang baca atau perpustakaan agar sekaligus membaca buku di perpustakaan atau guru memberikan rekaman materi pembelajarannya, misalnya dalam media pembelajaran, atau menyediakan media pembelajaran lain yang relevan. Keputusan yang akan saya ambil adalah saya akan menegur Rangga agar tidak melanjutkan perbuatan menyonteknya dan mendampingi agar Rangga dapat menyelesaikan tugas dengan cara memindahkan Rangga untuk mengerjakan tugas di samping meja guru dan guru melanjutkan pembelajaran sesuai target pembelajaran saat itu, yaitu membahas latihan soal persiapan PH. Setelah selesai membahas latihan soal, guru bisa memberikan pendampingan terhadap Rangga. Rangga pun tidak dirugikan karena bisa tetap ikut mendengarkan pembahasan latihan soal persiapan PH. Sehingga pelaksanaan PH pada pertemuan selanjutnya bisa dilaksanakan. Mari kita lihat lagi keputusan dan kita refleksikan. Ketika saya lihat lagi keputusan yang saya pilih, saya merasa bahwa dalam hidup tidak ada yang sempurna. Perlu adanya pengorbanan yang dilakukan. Kita dalam keseharian selalu berusaha menjadi pribadi yang baik dan bijak untuk memenuhi asumsi dan imajinasi orang lain. Kita lupa akan potensi yang dimiliki oleh diri kita. Sebaiknya keputusan yang kita ambil mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita juga dapat menggunakan segitiga restitusi karena Rangga melanggar kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Setiap keputusan pasti mengandung resikonya masing-masing. Keputusan yang terbaik adalah keputusan yang berdasar dan memenuhi nilai-nilai kebajikan serta dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, perbanyak pengalaman dan pembiasaan dalam mengambil keputusan dan jangan gegabah. Berani bertanggung jawab akan keputusan yang dibuat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak.